Ini ada apa ya kira-kira Sandiaga Uno? Setahu saya sudah 2 kali loh menyindir. Yang pertama yang kemarin ketika acara pagelaran Formula E bakal dilaksanakan pada 4 Juni. 3 Juni Sandiaga Uno mencuit jika kompetisi pagelaran MotoGP di Mandalika yaitu sukses dan perputaran ekonomi di Mandalika yaitu melampaui target yaitu 4,5 triliun. Padahal sebelumnya diprediksi hanya 700 hingga 800 miliar, tetapi malah melampaui target hingga 4,5 triliun. Bahkan sekarang ini juga Sandiaga Uno juga memberikan sindiran ya. Ini ada berita berjudul buka kompetisi surfing dunia. Sandiaga Uno gak perlu bangun sirkuit mahal yang nilainya capai triliunan. Ini juga Sandiaga Uno memberikan statement seperti itu ya. Apa itu termasuk nyindir sirkuit Formula E? Ya, kita kurang tahu ya. Tetapi yang jelas 2 kali menurut saya Sandiaga Uno ya menyindir pagelaran Formula E. Yang pertama, membandingkan antara sirkuit Mandalika yang memberikan kontribusi 4,5 triliun dan sekarang buka kompetisi surfing dunia, Sandiaga nggak perlu bangun sirkuit mahal. Ini kebetulan atau tidak, saya kurang tahu. Atau ini adalah bukti dari pecah kongsi antara Sandiaga dan Anies Baswedan. Ya, kemungkinan beda kepentingan politik atau apa. Di sini Sandiaga Uno membuka lokasi surfing terbaik di dunia, yaitu berada di pesisir barat Lampung. Karena pantai ini dikenal dengan ombaknya yang sangat bagus dan ketinggian ombak tersebut mencapai 6 hingga 7 meter dan memiliki ombak yang sangat panjang, hampir 200 meter. Makanya Sandiaga Uno mempromosikan lokasi terbaik untuk surfing di Provinsi Lampung dan akan dihadiri oleh pesurfing kelas dunia. Ada 250 pesurfing yang akan mencoba ombak di pesisir barat Provinsi Lampung ini. Sekarang terbukti kan, tidak perlu mengeluarkan uang triliunan rupiah hanya untuk menghadirkan turis mancanegara, melainkan Sandiaga Uno mengemas keindahan alam yang sudah ada dan sehingga saat ini pesisir barat Lampung ini menjadi spot yang terbaik di dunia untuk surfing. Keren kan? Jadi tidak perlu membangun sirkuit yang mengeluarkan biaya mahal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara resmi membuka Liga Selancar Dunia pada Sabtu 11 Juni 2022. Kejuaraan ini pas banget buat Indonesia. Jadi promosi wisata dan tidak perlu membangun sirkuit. Sandiaga menandai pembukaan liga sirkuit itu dengan menabuh gong di pantai Tanjung Setia, Lampung. Ajang itu dihelat mulai 11 hingga 17 Juni 2022. Dia mengucapkan selamat datang kepada 218 peserta dari 17 negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Ajang ini juga diikuti 12 perselancar lokal asal Lampung. Indonesia juga menurunkan jagoan Rio Waida. Selamat datang para peserta Krui Pro 2022. Selamat menikmati keindahan pesisir barat Bandar Lampung. Lampung, selamat datang di Lampung, kata Sandiaga Uno. Mari wisata surfing ini kita kembangkan. Sepakat semua, dukung semua. Tidak perlu bangun sirkuit, tidak perlu anggaran yang luar biasa bertriliun-triliunan. Allah sudah memberikan alam yang indah, tinggal kita rawat dan kita jaga dan kita kemas acaranya, dia menambahkan. Sandiaga juga memuji keindahan pantai Tanjung Setia yang berada di pesisir barat Lampung. Pantai itu memang memiliki ombak yang tingginya sekitar antara 6 hingga 7 meter. Pantai Tanjung Setia ini adalah salah satu spot surfing terbaik dunia dan itu ada di Provinsi Lampung. Kita patut berbangga, ujar Sandiaga Uno. Saat ini, atlet surfing terbaik di seluruh dunia ada di Lampung. Mereka bukan hanya berlomba, tapi juga dapat membuka tatanan ekonomi baru dan memajukan ekonomi lokal, kata Sandiaga. Diketahui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan lokasi berlangsung World Surf atau Krui Pro 2022 di pesisir barat Lampung merupakan salah satu spot peselancar terbaik di dunia.
WSL Krui Pro 2022 berlangsung mulai 11 hingga 17 Juni 2022. Ini bukan kaleng-kaleng, ini spot yang terbaik di dunia, kata Sandiaga Uno saat membuka kejuaraan WSL Krui Pro 2022 di Pantai Tanjung Setia, pesisir barat pada Sabtu 11 Juni 2022. Tidak perlu membangun sirkuit, tidak perlu mengeluarkan anggaran yang hingga triliunan rupiah, karena Allah telah memberikan alam yang indah di pesisir barat Lampung. Pantai di pesisir barat Lampung ini terkenal dengan ombaknya yang bagus untuk berselancar. Ombak pantai Tanjung Setia memiliki ketinggian hingga 6-7 meter dan memiliki ombak yang sangat panjang mencapai 200 meter. Sebanyak 250 peselancar dari 17 negara akan mengikuti WSL Krui Pro 2022. Mereka berasal dari Australia, Jepang, Brasil, Italia, Afrika Selatan, Portugal, Filipina, Selandia Baru, Peru, Tiongkok, Korea Selatan, Thailand. Ada pula dari Swedia, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Sandiaga Uno berharap antusiasme para peserta WSL Krui Pro 2022 dapat menjadi ajang promosi pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesisir Barat ini sangat berpotensi menjadi daya tarik wisata alam dan berselancar mencari cabang olahraga unggulan. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal optimistis wisata olahraga seperti ini mampu menarik perhatian masyarakat dan wisatawan mancanegara untuk datang ke Lampung. Modal utamanya adalah kelompok dan dukungan semua pihak karena WSL Krui Pro 2022 ini dari pesisir barat untuk dunia. Bahkan diketahui sebelumnya, ajang balap MotoGP Indonesia 2022 terbilang cukup sukses, tidak hanya bagi balapan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut ajang balapan MotoGP di sirkuit Mandalika memberikan cuan yang luar biasa untuk Indonesia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar ajang MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada Maret lalu. Meski sempat menuai kontroversi saat pembangunan sirkuit Mandalika untuk ajang MotoGP, namun nyatanya kejuaraan balap internasional ini memberikan dampak baik bagi Indonesia, terutama Provinsi NTB. Hal ini diungkapkan oleh Sandiaga Uno selaku Men Parekraf, yang mengatakan bahwa MotoGP Mandalika telah memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia sebesar 4,5 triliun. Jumlah ini di luar angka 700 hingga 800 miliar yang kita perkirakan, ujar Sandiaga Uno dalam weekly press briefing secara daring dilansir dari Antara. Lebih lanjut, Men Parekraf mengatakan kontribusi ajang MotoGP terhadap kenaikan pendapatan domestik regional bruto NTB sebesar 1,46% secara tahunan. Lalu dengan peningkatan di sektor makanan dan minuman sebesar 1,04% serta transportasi dan pergudangan 0,74%. Untuk pertumbuhan ekonomi NTB triwulan 1 tahun 2022 sebesar 7,76%, sementara pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional di angka 5,01% tambahnya. MotoGP Mandalika turut mendorong peningkatan jumlah penumpang ke NTB yang sangat signifikan, yakni melalui angkutan udara sebesar 94,91% dan angkutan laut 74,91%. Lebih lanjut, Sandiaga Uno turut menyampaikan hasil survei dampak ajang MotoGP Mandalika 2022 terhadap pelaku usaha. Pertama, pelaku usaha mengalami peningkatan sebanyak 41% selama ajang MotoGP tersebut, dengan 23% diantaranya berasal dari luar NTB. Kedua, 59% pelaku usaha mendapatkan fasilitas pelaksanaan ajang kelas premier dan paling banyak memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar 40,5%. Survei mencatatkan pula bahwa 46% pelaku usaha merupakan usaha rumah tangga. Ini banyak ibu-ibu, emak-emak, UMKM, tutur Sandiaga Uno. Saat menyelenggarakan MotoGP 2022, Sandiaga mengatakan produk ekonomi kreatif yang paling laku ialah kuliner sebesar 50,43%, kriya 19,31%, fashion 15,96%, dan lainnya 14,8%.